Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya, dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Pembacaan Mazmur 19 ayat 2 sampai 5. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Memberi justru menerima. Aduh, bagaimana mungkin? Kita memberikan artinya harus melepaskan milik kita, sehingga orang lain yang mempunyai apa yang kita miliki itu. Tetapi kenapa tema firman Tuhan pagi hari ini memberi justru, tetapi justru menerima. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita. Engkau memberikan kami hari yang baru, hari Jumat, tanggal 21 Januari tahun 2022. Kami ingin menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam persekutuan doa pagi ini Tuhan, kami ingin membaca bersama-sama firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami layak disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Maka pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh menjelaskan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, dan Roh-Mu yang kudus juga memampukan setiap kami yang mendengarkannya untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 8. Kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus,
Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia menunjukkannya dengan sukacita. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Kita semua berbahagia ketika kita melakukan kebenaran firman itu dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Memberi tetapi justru menerima. Aduh, Pak Pendeta. Apakah ini pamrih? Artinya bahwa kita memberi supaya kita juga mendapat lebih. Oh, bukan itu maksud firman Tuhan pagi hari ini. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukannya dengan ikhlas. Artinya bahwa berikan saja. Tidak mengharapkan kembali. Artinya kita melakukan apa yang harus kita lakukan dan memberikan apa yang kita harus berikan untuk orang lain yang dibutuhkan dengan penuh keikhlasan, kerelaan, murah hati. Memberi tetapi justru menerima menunjukkan bahwa kita mempunyai sikap yang murah hati. Dalam hidup ini kita memerlukan sebuah tujuan. Tujuan untuk memuliakan Allah, bukan untuk semata-mata kepentingan kita. Kalau tujuan kita memuliakan Allah, melakukan apa yang benar di hadapan Allah untuk kemuliaan namanya, maka Tuhan akan selalu menjamin kita dengan segala sesuatu yang penuh kebaikan. Paulus mencoba untuk mendampingi, menasihati jemaat di Roma agar mereka tidak sama seperti dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Waktu itu di Roma hidupnya sangat hedonis, konsumtif. Hedonis ini artinya bahwa meluapkan keinginan-keinginan daging. Pesta pora, mabuk-mabukan, dan hal-hal yang lainnya. Konsumerisme atau konsumtif artinya memuaskan keinginan-keinginan kita akan segala kebutuhan-kebutuhan badani kita. Tidak salah. Menyukai hiburan, menyukai makanan yang enak-enak, saya juga makan. Tetapi yang salah adalah ketika pikiran, perhatian kita hanya tertuju kepada makanan yang enak, hiburan-hiburan tanpa memahami bagaimana Tuhan ingin membawa kita dalam kehidupan ini menjadi hamba-hambanya. Pertama-tama, agar kita perlu merasakan kemurahan Tuhan, sukacita Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kita banyak, Tuhan memberikan kita berkat-berkatnya, Tuhan memberikan kita segala yang terbaik dalam hidup kita, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk sesama kita demi kemuliaan Tuhan.
Paulus mengingatkan bahwa demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apa makna di sini? Mempersembahkan tubuh artinya bahwa hidup kita persembahkan untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, mewujudkan kehendak Tuhan. Maka ayo, kita pelihara hidup kita, bukan semata-mata hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan kita, tetapi di dalam semuanya itu bahwa hidup kita, tubuh kita, menjadi alat untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, saudara Tuhan, coba pikirkan. Kira-kira apa sih yang ingin dipersembahkan dalam hidupku, yang aku inginkan, yang aku punyai untuk memuliakan Tuhan? Kita memahami bahwa persembahan itu bukan hanya dalam bentuk materi, uang. Boleh itu. Berdasarkan sukacita yang kita rasakan, memberikan persembahan materi, uang, boleh. Tetapi ingat, kita juga bisa mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan. Melalui memperhatikan sesama, membagi perhatian kita kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar kita. Membagi waktu untuk pelayanan, itu juga persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus untuk Tuhan. Jangan ragu untuk memberikan waktu. Ada apa lagi persembahan itu? Kita bisa memberikan talenta kita, gift kita, yang bisa melayani sebagai penatua, yang bisa melayani sebagai pemain musik, pemandu pujian, pelayan-pelayan di tempat-tempat pelayanan Tuhan, menjadi guru sekolah minggu, apapun itu, pelayan bagi sesama yang membutuhkan, itu juga karunia yang bisa kita berikan. Dan ketika kita memberikan itu, semuanya diberikan dengan ikhlas, dengan penuh sukacita, yang didasari oleh kemurahan Allah telah memberikan banyak pada kita. Ini yang maknanya memberi tetapi justru menerima. Bahwa uang yang kita miliki, talenta yang kita miliki, karunia yang kita miliki, waktu yang kita miliki, semuanya itu kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu sebagai Tuhan, ayo berikan yang terbaik. Justru kita akan menerima sukacita yang sejati. Bukan menerima pujian diri, bukan menerima kesombongan diri, tapi kita merasakan sukacita bahwa hidup kita ini bermakna untuk memuliakan Tuhan. Pada waktu jemaat mula-mula, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk melayani, mengajar, menasehati, membagikan sesuatu, memimpin. Itu dianggap sebagai karunia-karunia yang diberikan Tuhan, yang dimiliki oleh jemaat waktu itu. Dan itu harus dilakukan untuk kebaikan jemaat di Roma dan memuliakan Tuhan. Ini adalah pribadi yang sungguh-sungguh murah hati. Ia tidak hanya menyimpan yang terbaik untuk dirinya sendiri, tetapi yang terbaik dalam dirinya itu juga dilakukan, diberikan untuk sesamanya, untuk pelayanan, untuk kebaikan sesamanya, dan nama Tuhan yang dimuliakan.
Kalau bernubuat, ya bernubuatlah untuk menyatakan kehendak Tuhan. Kalau melayani, ya melayanilah dengan segala kesungguhan untuk kemuliaan Tuhan. Mengajar, menasihati, membagikan sesuatu, memimpin, itu semua bukan untuk kita, nama besar kita, tetapi semata-mata untuk menyatakan kehendak Tuhan. Menyatakan shalom di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara Tuhan, jika pagi ini kita diingatkan bahwa memberi tetapi justru menerima, ayo, setiap kita diberikan anugerah masing-masing. Berbeda tiap orang. Tapi ayo berikan yang kita bisa berikan yang terbaik. Persembahan, talenta, waktu. Bagaimana hidup kita ini membawa damai untuk orang-orang sekitar kita. Ayo berikan. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang mendatangkan sukacita. Karena kita memberikan perhatian kepada anak, memberikan perhatian kepada orang tua, memberikan waktu, memberikan segala yang terbaik untuk gereja kita yang kita cintai, GKI Surya Utama, untuk negara kita, apapun itu kita bisa berikan. Semuanya kita berikan untuk menyatakan sukacita yang sejati. Mari kita memberikan segala yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita melakukannya dengan sukacita. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Kita memberi, justru kita menerima sukacita yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita ya Tuhan, Engkau terus memelihara kehidupan kami, bahwa segala rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kami. Jadilah kami untuk memahami rancangan-Mu itu Tuhan, agar kami selalu bersyukur dalam hidup ini. Karena kami tahu Engkau telah memimpin, membimbing, menguatkan hidup kami ke dalam sukacita hidup yang sejati. Untuk itu ya Bapa, pimpinlah kami ketika kami memberikan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami sungguh-sungguh memberikannya dengan sukacita. Bahwa ketika kami menjalani kehidupan, nama Tuhan dimuliakan. Maka ya Bapa, pimpinlah agar tutur kata dan perbuatan kami menyatakan kehendak-Mu. Ketika kami melayani, ketika kami memimpin, ketika kami menasihati dan membagi-bagikan sesuatu, itu semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dengan memberi, kami menerima sukacita yang sejati. Dengan memberi, kami menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersatu hati ya Tuhan, untuk mengingat profesi guru. Tuhan, berkatilah guru yang ada dalam kehidupan kami. Kerabat kami, kenalan kami, guru anak-anak kami, dosen anak-anak kami, bahkan orang tua kami yang menjadi pendidik, yang menjadi guru. Tuhan, berkatilah mereka, agar dalam situasi pandemi ini ya Tuhan, para guru diberikan sukacita dan kreativitas untuk melaksanakan tugasnya menjadi pendidik. Tuhan, kami juga teringat akan guru-guru sekolah minggu, baik di GKI Surya Utama maupun di setiap gereja yang ada. Biarlah ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja-gereja juga menjadi hamba-hamba Tuhan yang memahami bahwa mereka diberikan kepercayaan untuk mendidik, mendampingi, mengenalkan, memberikan pengalaman pengajaran akan firman Tuhan melalui pengajaran di sekolah minggu. Sehingga anak-anak sekolah minggu merasakan sukacita yang sejati dalam pimpinan kasih Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap kehidupan keluarga. Kami berdoa Tuhan untuk hubungan baik antar keluarga, anggota keluarga, suami istri, orang tua anak, menantu mertua, sanak keluarga yang diikat oleh kasih Tuhan, selalu merasakan sukacita untuk hidup bersama. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang sedang bergumul dalam sakit dan kelemahan tubuh. Kami mengingat nama-namanya ya Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudari menyebutkan nama-nama yang ingin didoakan untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan hati yang gembira dari situasi kelemahan tubuh mereka. Sebutkan namanya, doakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberikan hati yang gembira. Bapa di dalam surga, itulah nama-nama keluarga kami, kenalan kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga memberkati keluarga yang mendampingi, suami, istri, orang tua, anak, saudara, yang sungguh-sungguh mendukung mereka yang sakit agar diberikan sukacita untuk sama-sama menantikan pemulihan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk keluarga yang berduka. Tuhan tolong agar di tengah segala duka cita yang ada, Tuhan biarlah hal ini boleh mendatangkan kebaikan dalam segala situasi yang ada. Tuhan menolong keluarga yang berduka cita. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap proses pemulihan perekonomian di setiap tingkatnya. Baik tingkat industri rumah tangga, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tuhan tolong agar kebijakan tentang perekonomian mendorong agar roda perekonomian dapat berjalan dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia yang di dalamnya termasuk kami boleh merasakan kebaikan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pribadi yaitu kami juga turut serta dalam melestarikan lingkungan hidup. Paling tidak ya Bapak, kami bisa menjaga tidak menambah volume sampah. Kami bisa mempergunakan barang kembali. Kami bisa menggunakan barang-barang dengan bertanggung jawab sehingga tidak menambah produksi sampah. Bapa di dalam surga, tolonglah kami agar kami selalu merasakan sukacita kehidupan di dalam pimpinan kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan